Dan menurut saya DOC yang dihasilkan dari jenis ayam ini itu kurang bagus ketika kita gunakan untuk ternak pembesaran. Nah, jadi yang bagus sebaiknya teman-teman kalau beternak pembesaran gunakan ayam jenis ini. Nah, ini dia teman-teman jenis ayamnya. Jadi kalau untuk pembesaran ini sangat bagus sekali. Karena dalam ternak pembesaran yang kita kejar itu hanya bobot. Bagaimana caranya supaya ayam-ayam kita cepat besar dan berbobot. Berbeda halnya dengan ketika kita melakukan pembibitan ya, atau ternak pembibitan. Kita hanya bisa mengharap hasil DOC dari indukan ayam kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Ternyata masih banyak sekali saya jumpai peternak pemula yang cara beternaknya itu di luar konsep. Dan itu juga yang membuat mereka justru malah sering melakukan atau sering mengalami kerugian teman-teman. Pengertian salah konsep itu begini teman-teman. Jadi niatnya mereka itu beternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Tetapi pada faktanya cara-cara yang dilakukan itu justru malah untuk pembibitan. Dan ini tentu saja merupakan kesalahan yang sangat fatal teman-teman. Karena begini teman-teman ya. Untuk beternak sistem pembesaran, kita akan fokus ke bagaimana supaya ayam-ayam kita cepat besar. Sedangkan untuk pembibitan itu sendiri, kita hanya akan fokus kepada bagaimana supaya indukan ayam kita bisa memproduksi telur dalam jumlah banyak sehingga bisa menghasilkan banyak DOC teman-teman. Dengan begitu teman-teman dan sahabat semua, tentu saja ada perbedaan secara perawatan dan juga pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita. Dan ternyata teman-teman dan sahabat semua, sampai kepada hari ini saya masih menemukan atau menjumpai peternak yang justru malah salah konsep. Mereka beternak dengan menggunakan sistem pembibitan, tetapi cara dan perawatan yang mereka lakukan justru malah dengan menggunakan cara-cara untuk pembesaran. Dan ada juga yang sebaliknya. Mereka beternak dengan pembesaran atau dengan sistem pembesaran, tetapi cara dan perawatannya justru malah menggunakan cara-cara untuk pembibitan. Nah, sehingga di sini perlu kita luruskan teman-teman, karena banyak sekali dari komentar yang mendarat pada video kita sebelumnya, bagaimana cara kita memulai usaha peternakan ayam kampung dengan menggunakan sistem pembesaran maupun pembibitan. Kita akan bahas mengenai pembesaran terlebih dahulu teman-teman. Jadi cara yang baik dan benar itu untuk mengawali usaha peternakan ayam kampung dengan sistem pembesaran itu seperti apa? Jadi teman-teman dan sobat semua, setelah kita tahu bahwa sistem yang akan kita gunakan adalah sistem pembesaran, maka kita akan mencari DOC yang layak untuk kita besarkan atau yang bagus untuk kita besarkan. Karena ketika kita salah memilih bibit untuk kita besarkan, tentu saja nanti akan berakibat fatal untuk usaha kita. Kenapa? Ada salah satu jenis ayam yang sulit untuk cepat besar, sehingga mereka juga akan sulit untuk mendapatkan bobot yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itu diperlukan ketelitian teman-teman untuk memilih bibit itu sendiri. Jadi bibit yang bagus untuk kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran menurut versi saya adalah jenis ayam kampung yang sudah kita silang dengan bangkok teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, ketika kita mau beternak dengan menggunakan sistem pembesaran atau membesarkan anak ayam, tetapi jenis DOC yang kita pilih adalah jenis DOC ayam kampung asli atau original seperti ini, maka pertumbuhan mereka akan sangat lambat sekali. Meskipun kita sudah menggunakan jenis pakan yang termahal sekalipun. Itu menurut pengalaman saya teman-teman.
Sehingga dengan lambatnya pertumbuhan dari DOC kita, dari ayam kampung asli ini, maka tentu saja kita tidak akan bisa mencapai target bobot yang kita tentukan. Sehingga dengan demikian kita pasti akan mengalami kerugian teman-teman. Sekali lagi saya sarankan buat teman-teman, khususnya adalah untuk pemula, ketika teman-teman memang mau beternak dengan sistem pembesaran atau membesarkan DOC, silakan teman-teman pilih jenis DOC ataupun anakan ayam yang sudah hasil silangan. Karena itu akan sangat lebih cepat besar ketimbang kita membesarkan anak ayam kampung ori atau ayam kampung biasa ya teman-teman, yang belum kita silang teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bicara mengenai pakan. Pakan untuk pembesaran dengan pakan untuk pembibitan tentu saja berbeda. Nah, di sini saya juga masih menemukan banyak sekali dari peternak pemula yang justru malah salah memilih jenis pakan. Sudah tahu bahwa ternak yang kita kelola adalah ternak pembesaran, yaitu membesarkan anak ayam, tetapi pakan yang dibeli justru malah sentrat untuk petelur. Jadi sangat tidak nyambung sekali teman-teman. Dan atau juga sebaliknya, karena ada yang mengalami sudah tahu bahwa kita beternak pembibitan, tetapi pakan yang kita beli justru malah pakan sentrat untuk pedaging, ya. Nah, ini tambah tidak nyambung lagi teman-teman. Sepertinya memang tidak masuk akal. Itu menurut kita yang memang sudah biasa, atau katakanlah yang sudah bertahun-tahun kita menjalani usaha peternakan ayam kampung. Tetapi untuk pemula itu adalah sebuah kewajaran, maklum. Kenapa? Karena mereka mungkin baru untuk memulai usaha peternakannya, dan kemudian mereka juga mungkin kurang komunikasi sebelum melakukan usaha peternakan ayam. Ya, artinya komunikasi itu biasanya yang bagusnya itu kalau sebelum kita memulai usaha peternakan ayam kampung ataupun usaha peternakan yang lain, itu kita seharusnya tanya-tanya terlebih dahulu terhadap siapapun yang bisa untuk kita tanya teman-teman. Tetapi mungkin dari mereka semua mungkin malu ataupun malas untuk bertanya, sehingga itulah yang terjadi. Jadi kita salah di dalam memilih jenis pakan yang akan kita berikan pada ternak ayam kita teman-teman. Dan itu nyata ya teman-teman, banyak sekali yang mengalami, termasuk tetangga saya di sini. Ya, banyak sekali yang begitu. Malu bertanya dan pada akhirnya jalan-jalan sampai kepada membeli pakan saja salah ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai nanti teman-teman yang lain lakukan ya teman-teman, khususnya adalah untuk pemula. Dan kemudian untuk selanjutnya teman-teman, karena ada juga yang bertanya kemarin teman-teman ya, apakah dengan kita salah memberikan jenis pakan pada ayam-ayam kita, katakanlah yang seharusnya kita berikan sentrat pedaging untuk ternak pembesaran kita, ternyata kita berikan sentrat petelur pada ternak ayam kita yang kita besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran. Apa efek sampingnya? Sebetulnya tidak ada efek samping yang mematikan teman-teman, tetapi dalam hal ini sebetulnya kita sudah salah connect ya. Jadi ketika ternak ayam kita atau DOC kita berikan sentrat petelur yang seharusnya sentrat pedaging, apa yang akan terjadi teman-teman ya? Mereka tidak mati, memang mereka tidak mati, tetapi karena sentrat yang kita berikan adalah sentrat petelur, maka tentu saja pertumbuhan dari mereka juga tidak signifikan. Artinya pertumbuhan mereka akan biasa-biasa saja teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita memerlukan sentrat petelur tetapi kita justru malah memberikannya sentrat pedaging pada indukan ayam kampung kita, maka sentrat yang kita berikan pada indukan ayam kita itu tidak ada reaksinya apapun, tidak ada reaksi apapun untuk membuat atau merangsang indukan ayam kampung kita ya bisa lancar untuk memproduksi telur. Karena memang tidak nyambung ya teman-teman, sentrat petelur kita ganti dengan sentrat pedaging. Artinya sentrat pedaging itu tidak bisa menciptakan benih-benih telur ya teman-teman, hanya untuk membuat daging ya, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga teman-teman dan sobat semua, dengan pengalaman mereka semua yang sudah mereka alami, semoga jadi pembelajaran yang berarti untuk kita semua sebagai peternak teman-teman dan sobat semua, untuk tidak salah di dalam memberikan jenis pakan pada ternak ayam kita. Mana yang pembibitan dan mana yang untuk pembesaran. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak.
Akhirnya saya jadi Sultan TV mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.